Khidfir bin Rauhib suami Zulaikha dan kisah cinta Nabi Yusuf. Suami Zulaikha sebelum dinikahi Nabi Yusuf adalah Khidfir bin Rauhib. Dia salah seorang pembesar Mesir. Dalam kisah lain dia bernama Ra'el binti Ra'ail atau Ra'el binti Ra'ail. Nama ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Ishaq. Sedangkan kebanyakan ulama yang berhati-hati lebih suka menyebutnya seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu Imra'atul Aziz. Hanya saja Al-Quran tidak menyebut soal pernikahan Nabi Yusuf ataupun sosok perempuan yang menjadi istrinya. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW pun juga tidak mengungkapkannya. Penolakan Yusuf. Al-Quran menyampaikan bagaimana Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf dan mengajaknya selingkuh. Namun Nabi Yusuf menolak. Mendengar penolakan dari Yusuf, Zulaikha langsung bangun dari tempatnya mengejar Yusuf dan menarik bajunya dari belakang hingga sobek. Hal ini sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 23-24. Dan wahai Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tiada akan beruntung." Quran surat Yusuf ayat 23. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal istri Aziz Khidfir yang Yusuf tinggal di dalam rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka pada suatu hari istri Aziz merayu Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf karena telah menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu dia menutup semua pintu rumah yang Yusuf ada di dalamnya. Kemudian dia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum dan dia berkata, "Marilah ke sini." Yusuf menolak ajakan itu dengan tolakan yang keras dan dia mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Dalam penjelasannya bahwa mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah, sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan ini dengan melakukan perbuatan keji atau zina terhadap istrinya. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari robnya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran surat Yusuf ayat 24. Dalam penjelasannya, sebenarnya dalam hati Yusuf terbersit untuk melakukannya. Karena Yusuf secara manusiawi juga senang kepada Zulaikha dan Zulaikha juga suka sama Yusuf. Mereka berdua saling suka. Akan tetapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah dengan perantara ayahnya, Yakub. Sang ayah melambai-lambaikan tangan kepada Yusuf seolah-olah melarang Yusuf untuk melakukan perbuatan keji itu. Khidfir meninggal dunia.
Ulama sejarah Muhammad bin Ishaq memberi penjelasan dengan kemungkinan besar menukil perkataan seorang ahli kitab seperti yang dilakukan Ibnu Al-Qayyim dalam menjelaskan istri Nabi Yusuf. Ibnu Ishaq memaparkan ahli kitab itu menyampaikan bahwa ketika Nabi Yusuf memutuskan untuk meninggalkan godaan yang tidak bermoral dan lebih memilih penjara, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat Nabi Yusuf berada dalam penjara yang ketat. Hal itu justru untuk melindungi Nabi Yusuf, menguak kebenaran tentang dirinya, dan supaya bisa menikah dengan perempuan tersayang. Ibnu Al-Qayyim memberi tanggapan atas penjelasan tersebut. Menurutnya, apa yang disebutkan itu tidak berarti cerita itu benar, dan dia menilai cerita tersebut berasal dari ahli kitab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak mempercayai dan tidak menyangkal ahli kitab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan percaya ahli kitab dan jangan menampiknya juga. Katakan saja, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Bukhari dari jalur Abu Hurairah. Selanjutnya Muhammad bin Ishaq menjelaskan, Nabi Yusuf menikahi perempuan bernama Rahel setelah bebas dari penjara. Lalu Nabi Yusuf meminta kepada Raja Rayyan bin Al-Wahid agar dirinya menjadi penjaga harta dan benda negeri Mesir saat itu. Hal ini sebagaimana surat Yusuf ayat 55 yang artinya, dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja Rayyan pun memenuhi Nabi Yusuf dan menyingkirkan posisi Khidfir. Hal ini sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 56. Yang artinya, demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Beberapa hari kemudian Khidfir meninggal dunia. Lalu Raja Rayyan menikahkan Nabi Yusuf dengan istri Khidfir, Zulaikha. Muhammad bin Ishaq menjelaskan dari pernikahan tersebut lahirlah Efraim bin Yusuf dan Manasye bin Yusuf.